Naam. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada yang saya hormati Ketua Umum Pencinta Ilmu Mbak Shinagawa Febrianti, yang saya hormati Ustazah Umuhi Ibrahim yang akan membimbing tadrib kita pada pagi hari ini, dan yang saya hormati teman-teman pencinta ilmu yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada semuanya. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul pada tadrib pagi hari ini. Salawat beserta salam senantiasa kita aturkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita diberikan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustazah Umu Ibrahim. Masya Allah. Naam. Tafadholi. Syukron atas kesempatan yang diberikan kepada Ana hari ini dalam membersamai tadribnya ya. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita semua dalam menghabiskan umur kita bersama dengan Al-Quran. Baik, Ana izin membuka halaqah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ya musarribal qulub sarrif qulubana ala dinik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Ujian yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala semoga tidak akan lepas dari lisan-lisan kita, yang mana Allah memberikan nikmat iman dan Islam hingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul mempelajari setiap huruf dari Al-Quran. Semoga Allah meridhoinya dan menjadikan apa yang kita lakukan di pagi hari ini merupakan amal ibadah yang mengalirkan pahala kelak sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Baik, insyaallah nastamir, kita akan melanjutkan tadrib surat An-Nas ya. Surat An-Nas ini adalah surat yang terakhir dari Al-Quran, yakni surat ke-114. Baik, semua sehat ya teman-teman semuanya. Semoga Sehat. semangat. Alhamdulillah. Baik, ya hari ini kita insya Allah tadrib surat An-Nas ya. Surat An-Nas adalah surat yang ke-114 ya, surat terakhir dari Al-Quran, yang mana dia terdiri dari 6 ayat dan termasuk adalah surat Makkiyah, yakni surat yang diturunkan sebelum Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian surat An-Nas ini juga dinamakan surat Al-Mu'awwizatain ya. Kenapa? Karena surat An-Nas ini di mana di dalamnya itu terkandung kita meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dan manusia. Ada 2 surat yang termasuk Al-Mu'awwizatain, yang mana yang pertama surat An-Nas yang akan kita baca, dan yang kedua adalah surat Al-Falaq yang insyaallah akan pekan depan kita akan membacanya ya.
surat An-Nas ini tentunya tidak asing karena setiap hari kita membacanya, di mana zikir pagi dan petang kita senantiasa membacanya. Kemudian juga ketika kita mau istirahat ya, mau tidur. Nah, ini adalah zikir-zikir sahih yang selayaknya kita senantiasa membacanya. Kemudian selain itu, tidak hanya membacanya pun kita paling tidak juga memahami kandungan yang terdapat dalam surat An-Nas ini, ya. Selain kita membacanya, kita juga harus mentadaburinya dengan cara memahami dan mentadaburi maknanya gitu ya. Di sini ada kul. Ada kata kul yang mana di sini adalah fi'il amr, perintah. Ya, kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. Ya, Tuhan seluruh manusia, Raja manusia, Malikin Nas. Ini adalah Maliki, Raja, kemudian Anas, di sini dimudhofkan kepada Maliki. Di sini termasuk mudhof ilaih, Raja manusia, rajanya manusia. Ilahin Nas, Tuhannya manusia. Ya, ini masih ada sambungan antara ayat ini dan ayat sebelumnya ya. Ayat ketiga sampai ayat kedua sampai ayat ketiga masih ada sambungannya dengan birobbin nas ya. Kemudian min syarril waswasil khannas. Dari apa? Dari setiap bisikan syaitan. Bisikan manusia yang membisikkan sesuatu yang tidak baik. Artinya kejahatan ya. Kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sebentar biar di sini jelas saya bukakan tafsirnya ya. Kemudian berikutnya lagi min syaril waswasil khannas, dari bisikan setan yang tersembunyi ya. Karena setan itu tidak nampak, bahkan setan itu berada di aliran darah kita. Kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu kejahatan, nah maka itu kita sudah dikuasai oleh syaitan. Maka kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah. Kemudian di ayat terakhir, minal jinnati wan nas ya, tidak hanya jin atau setan saja yang berbuat jahat, bahkan manusia pun juga ada yang jahat, ada yang baik. Oleh karenanya, surat ini sangat dianjurkan untuk kita baca di zikir pagi dan petang kita. Kemudian di saat kita mau beristirahat ya. Jadi sebenarnya kenapa kita harus mentadaburi? Ya karena kandungan dalam surat An-Nas ini Masya Allah sekali kalau kita melihat dari ayat per ayat ya. Dan boleh nanti Ummahat sekalian mendownload Quran Tadabbur ya, di situ lengkap semua tafsirnya. Jika dalam keadaan haid tidak bisa membuka mushaf, silahkan nanti membuka Quran yang An-Nasr ini namanya Quran Tadabbur ya, ada di aplikasi store. Nah di situ Masya Allah komplit. Tafsirnya pun ada tafsir Imam Asy-Sya'bi. Di sini tidak dibahas. Ada tafsir At-Taisir, kemudian tafsirnya Al-Muyassar, itu yang paling ringan. Kemudian ada lagi yang lebih lengkap itu tafsir Ibnu Katsir, semua udah pada mahfum ya. Ya di sini Masya Allah, lengkap sekali. Jadi selain kita memperbaiki makhraj, kita juga harus mentadaburi karena tidak lain Al-Quran diturunkan kepada kita untuk lihat tadabur, untuk kita tadaburi. Seperti itu ya, akhwat, ummahat. Baik, sekarang kita akan mulai tahsin ya. Anak akan bacakan terlebih dahulu. Tafadholna antuna menyimak. Iya, kemudian satu lagi ya, ada yang faedah hari ini kita dapat. Setidaknya kita sebagai umat muslim ya, sedikit banyak, paling tidak dasarnya kita harus belajar bahasa Arab. Karena apa? Karena dengan bahasa Arab kita bisa memahami agama kita. Ketika kita sholat, kita menggunakan bahasa Arab. Ketika kita berdoa, kita juga
menggunakan bahasa Arab, walaupun juga bahasa Indonesia bisa ya, tapi ketika kita ingin mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi kita, melafadzkan setiap doa yang diajarkan Nabi kita, maka kita menggunakan bahasa Arab. Nah, ketika kita tidak memahami maknanya, itu hati ini akan kering ya. Maksudnya lisan cuman terucap sebatas lisan aja, tapi kita blank maknanya, tanpa kita mengetahui maknanya. Kemudian selain itu, kita setiap hari interaksi dengan Al-Qur'an. Bagaimana kita, memahami Al-Qur'an kalau bahasa Arab aja kita tidak mengetahui, tidak tahu dasar-dasarnya, membedakan antara, ini kata perintah atau ini kata larangan, kita tidak bisa. Ya, semoga dengan yang sedikit ini memotivasi Antuna sekalian untuk memulai belajar bahasa Arab. Tidak harus jago, tidak harus castistis dengan bahasa Arab, tapi paling tidak kita punya kuncinya, punya kunci untuk membuka cakrawala agama kita ya, untuk membuka semua yang diajarkan Nabi kita ya, melalui Nabi kita. Seperti itu. Jadi seperti di sini misalnya saya contohkan, di sini ada kul. Nah, kalau kita tidak belajar bahasa Arab, kita nggak tahu ini kul ini maksudnya apa. Ya tidak? Nah, kalau kita belajar bahasa Arab, oh ternyata kul ini termasuk fi'il. Fi'il yang mana artinya dia adalah kata kerja. Kata kerja, kenapa di sini kok sukun? Oh ternyata di sini kata kerja di sini mengandung perintah. Ya, perintah untuk apa? Perintah kepada kita untuk mengatakan kul a'udzu. Nah, di sini ada huruf hamzah ya. Di sini ada huruf hamzah yang mana di sini ini terkandung dhamir ana. Apa itu dhamir? Dhamir itu adalah kata ganti ya, kalau dalam bahasa kita itu kata ganti. Kata ganti ana. A'udzu. Kul, katakanlah kita diperintahkan untuk a'udzu. Aku berlindung. Ya, sebentar ya Umahat. Ya, Afan ya, Umahat, ada gangguan sebentar. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk berlindung. A'udzu. Nah, di sini a'udzu itu dari kata da'a, ya'udzu. Kemudian karena di sini ada dhamir hamzah, di sini dhamir ana, maka di sini menjadi a'udzu, aku berlindung bi robbi, kepada Robbi siapa? Annas, kepada Tuhannya manusia. Nah, di sini teman-teman nanti kalau Umahat sekalian, Antuna sekalian belajar bahasa Arab, insya Allah di sini mungkin sudah ada yang bisa ini ya bahasa Arab ya. Di sini huruf bi sama Robbi ini ada dua kata. Ya, ini ada dua kata, dia bukan satu kata. Huruf bi yang pertama ini adalah huruf jar. Ya, huruf jar yang memiliki makna dengan atau kepada. Bi Robbi. Nah, isim setelahnya Robbi, kenapa di sini sukun? Ya karena didahului oleh jar. Makanya dia sukun. Bi Robbi nas. Kemudian di sini ada alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah, lamnya tidak dibaca, langsung masuk ke dalam nunnya. Binas. Nah, kenapa di sini kok kasroh ya? Nah, karena di sini mudhofnya yang huruf pertama Robi ini namanya mudhof teman-teman. Ini cuma sekedar berbagi ilmu saja ya. Nah, karena didhawuhi oleh huruf ba yang pertama, maka isimnya menjadi kasroh. Adapun yang anas ini karena dia mengikuti namanya disebut mudhofun ilaihi, maka dia juga harus berharokat kasroh. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau saja kita tidak pernah belajar bahasa Arab atau belum belajar bahasa Arab, nah kita tidak akan pernah tahu teman-teman yang di sini itu termasuk apa aja dan maknanya apa, seperti itu. Walaupun sekarang sudah dipermudah ya, semua Al-Quran insya Allah ada terjemahannya. Itu adalah langkah dasar. Dan semoga dengan diawali yang seperti ini, Umahat semua itu nanti ada wiroh
ada rasa keinginan ingin belajar bahasa Arab. Seperti itu ya, muqaddimah hari ini. Toyib. Sekarang Ana akan bacakan terlebih dahulu surahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, insyaallah hari ini surat An-Nas sudah kita talakikan. Kemudian yang pertama ini juga untuk semuanya ya. Karena kita jamnya cuma 1 jam, qadarullah Ana setelah ini ada tugas lagi. Ana harap semuanya sudah pada masuk Zoom ini memang benar-benar menyempatkan waktunya dalam waktu 1 jam. Tidak ada yang left sebelum pelajaran kita ini selesai. Kenapa? Jadi teman-teman kalau teman-teman merenungi, kalau umhat semua merenungi waktu yang 1 jam ini walaupun kita tadribnya cuma 1 ayat, kita mendengarkan teman kita dikoreksi oleh guru kita, terus kemudian ada faidah-faidah yang didapatkan dari teman-teman kita, insya Allah dalam waktu 1 jam ini akan padat materi yang kita dapatkan. Ya, dengan harapan ya, misalnya apa namanya, ummahat yang pertama membaca dalam artian membaca ayat, oh ternyata ada dikoreksi di huruf nun nih. Nah, semoga saya tidak salah membaca di huruf nunnya ini. Seperti itu. Jadi ibaratnya sudah ada bekal gitu ya. Lah kalau kita kemudian membaca, kemudian undur diri dari Zoom, kita tidak akan mendapatkan faidah yang banyak ya, karena kita cukup mencukupkan diri dengan apa yang apa namanya, yang menjadi bagian kita gitu. Tidak seperti itu ya, belajar itu harus tuntas dari awal dan akhir, kecuali ada uzur yang sangat. Jadi setiap kita mau belajar kita harus menata hati kita. Ya, fungsinya kita itu mau masuk Zoom ini untuk apa? Ataukah cuma ingin, ya udah aku setor, udah selesai, udah dikoreksi, udah aku nggak mau dengerin teman-temanku, aku mau pergi aja. Tidak seperti itu ya. Thayyib, insyaallah, tafadholi, yang pertama membaca silakan Umi. Ya baik, terima kasih Ustazah. Kembali. 1 ayat apa bagaimana Ustazah? Ya, seperti biasanya, ya. A'udzu basmalah dan 1 ayat Umi. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, Masya Allah udah ahsan. Yang pertama itu diperhatikan di huruf jimnya ya. Di huruf jimnya mau lebih kuat lagi. Ji. Makhraj huruf jim itu ada di tengah lidah ya Umi ya. Misalnya ini lidah kita. Nah kalau tengah lidah itu bukan yang di sini Umi. Tapi maju sedikit ya. Maju sedikit. Nah itu tengah lidah kita. Tengah lidah ditempelkan pada makhrajnya, pada langit-langit atas. Nempel sekali. Tidak ada celah. Baik. Diulang Ustazah? Nah, diulang Umi. A'udzu. Kak Host, minta tolong ini ya yang mic-nya terbuka mohon ditutup ya Kak ya biar tidak mengganggu Umi yang sedang membaca. Syukron. Ya, tafadholi Umi. Syukran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Allah, mumtazah ya. Di sini ada huruf ain ya ketika kita membaca. Nah, nanti di ayat pertama juga ada huruf ain kita ketemu ya. Huruf ain itu makrojnya ada di tengah tenggorokan ya. Tengah tenggorokan. Kemudian mantikoh. Tempat bersandarnya ya. Otomatis kalau dia itu ada di tenggorokan, dia memiliki mantiko atau tempat bersandar. Tempat bersandar untuk huruf ain ini di mana? Di lisanul mizmar. Ya, lisanul mizmar itu namanya katup epiglotis. Katup epiglotis ketika kita melafazkan huruf ain ya, itu dia terdorong ke dinding tenggorokan belakang sambil dirasakan atau dibayangkan ya katup epiglotis kita terdorong. Au, au. Kemudian ain memiliki sifat tawasud yang mana ketika dia sukun itu suaranya separuh mengalir, separuh tertahan. A, hakada. Jadi eh, di apa namanya Umi ditengahkan lagi makhrajnya di Baik. tengah tenggorokan. Baik. Au, hakada. Tafadholi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Santi, Masya Allah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan, Masya Allah. Yang pertama ada di huruf ro bertasydid yang awal ya. Kurang diberi sifat tawasudnya karena apa? Ro bertasydid bila ada huruf bertasydid itu al-ibarah al-harafain, ibarat dua huruf yang berjejer. Yang pertama sukun, yang kemudian huruf kedua berharokat mutaharikah ya. Nah, di sini karena ada ro tasdidnya berharokat fathah, maka ro yang kedua di sini juga fathah. Bagaimana cara menyebutkan ro sukunnya? Ditahan dulu. Tawassut ya. Arro, 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 hakada. Diulang Umi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ahsanti, Masya Allah, mumtaz. Qul a'udzu birabbin nas. Ahsan, sama, Masya Allah. Di sini ainnya mau lebih ditengahkan lagi, di tengah tenggorokan, wasatul halqi. Qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiki, Allah yaftah alaiki. Masya Allah. Wa Sama. barakallahu fiik. Subhanallah. Terima kasih Ustazah, jazakillah khair. Kembali kasih Umi, wa jazakillahu khair. Naam, Amin ya Allah. tafadhali ba'daha. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, ahsan, Masya Allah. Lamnya mau dibuka lagi. A'udzu billahi. Rahangnya dibuka sambil dipegang. Kalau ada pergerakan rahangnya ya ketika kita melafazkan huruf fathah, maka rahang bawah membuka. La billahi. Hakadha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Santi, huruf zal Umi ditipiskan lagi. Zu. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsan, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ahsan. Ketika berhenti di him, mimnya tidak terlalu panjang. Kepanjangan ya ini ya. Langsung dia tawasud saja. Gunanya naqisoh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih Pak terlalu panjang Umi. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanti, Masya Allah. Lanjut. Malik ayat kedua ya. Nah, Malikin nas. nah diulang lagi, Umi. Malikin nas. Iya. Di sini ada huruf kaf, kemudian dia bertemu dengan nun bertasydid, di mana di sini adalah hurufnya apa? Nun bertasydidnya ini Samsiah atau Qamariyah? Umi, iya. Jadi langsung masuk ya. Malikin nas. Kemudian huruf kaf ya, selain dia memiliki sifat syiddah, dia juga memiliki sifat hamas. Jadi antara dua sifat tersebut harus sinkron, tidak terlalu banyak syiddahnya, juga tidak terlalu banyak hamasnya. Maliki, ki ini terlalu syiddah tanpa ada sifat hamasnya. Malikin nas. Ada dua huruf ya yang memiliki sifat yang sama, yakni ta dan kaf. Ya, ketika dia sukun, Umi, ini kalau orang Arab, itu enak kata apa namanya mereka yang folusnya, folus itu penyelesaian atau ibaratnya apa ya? Takholus itu penyelesaian atau solusi. Solusinya dengan memberikan sifat hams di kaf dan kita membacanya ada suara nafas yang terhembus ketika setelah mensyidahkannya. Begitu pula ta, at, ak. Seperti itu. Jadi di sini membacanya malikin nas, huruf mutaharikah, baik dia berfathah, dhammah atau kasroh ya. Dia tetap memiliki sifat syiddah dan hamas tersebut. Tidak lantas hanya huruf bersukun saja yang memiliki sifat hamas, syiddah dan hamasnya, tapi ketika dia juga berharokat. Tamam, silakan diulang Umi. Malikin nas. Sekali lagi, malikin nas. Malikin nas. Mumtazah, Masya Allah. Barakallahu fiqi, ya Allah ya ta'alaik. Masya Allah. Nah, ba'daha. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Tafadhali Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ahsan, Masya Allah. Coba ainnya disempurnakan. Au, dhamma sempurna. Au. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan kemudian di syin, minasya, nya dibuka. Minasyaitoni, asya, dibuka lagi syanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsan, lakin ini keburu-buru ke ya-nya ya. Disempurnakan dulu harokat fathah di shinnya. Kemudian baru ke ya-nya. Baik, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mumtazah, hada ahsanti, Masya Allah. Lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Mumtazah, Masya Allah. Di sini ada ba ya, dia hurufnya jar, syiddah, kuat. Kemudian setelahnya tidak ada huruf mat. Maka kita tidak boleh memanjangkan huruf ba-nya. Langsung ke huruf sin yang mana dia memiliki sifat rokhwah. Suara dialirkan. Bismillahi. Hakadha. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Umi perlu diperhatikan di sini ada sin dan hak sukun yang mana keduanya memiliki sifat rokhwah ya. Ini harus dialirkan suaranya, tidak boleh syiddah, tidak boleh buru-buru. Bismillahi hadza khatta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hakadha. Coba diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiki. Ilahin nas. Mumtazah. Di sini ada huruf H ya. Huruf H, dia makhrajnya itu satu makhraj dengan hamzah. Ya, ada di tenggorokan. Namun tenggorokan bagian mana? Aqsal halqi. Tenggorokan bagian bawah ya. Tenggorokan bagian bawah. Di mana keluar daripadanya ada huruf H dan hamzah. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Itu di syair matan jazariyah ya, seperti itu. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Ya, di mana di wasatul di aqsal halq itu keluar hamzah dan ha. Di mana dia mantikohnya atau tempat bersandarnya itu, tempat bersandarnya kedua huruf ini adalah di pita suara ya. Kita pegang pita suara kita yang sejajar dengan jakun. Kalau ada ini ada jakunnya ya yang di tengah itu. Nah, ketika kita melafazkan huruf H dan A itu pasti bergetar ya. Yang membedakan antara H dan A ini apa? Ketika huruf hamzah, tadi Ana menyebutkan A ya. Hamzah itu pita suara terbuka sebagian. Juz'in ya, sebagian pita suaranya. Tetapi ketika huruf H itu terbuka semuanya, terbuka. Bedanya ketika H ini memiliki sifat rokhwah yang mana suara mengalir. Tetapi kalau hamzah ini dia syiddah, langsung tertutup. Buktinya apa? Ketika kita sukunkan, coba disukunkan Umi hamzahnya. Ilahin nas. Ya, jadi ketika hamzah kita sukunkan A, nggak ada aliran suara sama sekali. Tapi ketika H kita sukunkan nah itu ya bedanya antara H dan hamzah. Kemudian di sini ada huruf H. Di atasnya ada huruf H, Ain dan H. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Dan di tengahnya ada huruf Ain dan Ha. Di mana dia di sini keluar dari wasatul halqi atau tengah tenggorokan ya. Tengah tenggorokan. Di mana mantikohnya atau tempat sandarannya? Tempat sandarannya sama kayak yang kita bahas tadi. Di katup epiglotis ya. Nah, bedanya jika huruf Ain itu epiglotis menekan ke dinding belakang itu dia hampir menutup tapi tidak sampai menutup ya. Tetapi ketika H itu dia tidak terdorong ke belakang epiglotisnya ya, katup epiglotisnya itu H terbuka biasa. H suaranya mengalir dan biasanya ini selalu tertukar dengan ini. H pengucapannya itu terkadang tertukar dengan H. Nah, kalau yang di sini di surat An-Nas ayat ketiga ini kita mengucapkannya dengan H dengan yang ada di bawah tenggorokan. Oh, Iya, itu ya. Ilahin nas.
Hi harus dikeluarkan, didorong. Ilahinnas, bukan ilahinnas. Nah, kalau ilahinnas itu nanti berada di tengah tenggorokan. Adapun kesalahan yang terjadi jika kita merubah huruf, kesalahannya apa Umi? Lahan jaliyah, salah fatal karena merubah makna. Tamam, bisa Baik. dipahami ya Umi? Iya, Baik, silakan Ustazah. diulang. Ilahin nas. Ahsanti, Masya Allah, barakallahu fiki, Allah yafta alaiki, Masya Allah. Naam, Amin. jazakillah. Jazakillah khairan Ustazah. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ba'daha tafaddali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Mumtazah, Masya Allah. Coba dibuka lagi Umi lamnya. A'udzu billahi, billahi. Rahangnya dipegang. Ada Ya, pergerakan ya kalau kita membuka fathah di situ. baik Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Masya Allah bacanya udah bagus, tapi Ana mau bacanya Umi tahqiq ya, pelan-pelan. Jadi tingkat bacaan ketika kita membaca Al-Quran, itu ada berapa Umi? Ada 3 ya? Ada Ya. 3. Yang mana yang pertama itu kita membacanya dengan tahqiq. Nah, kenapa ini? Ya, kita membacanya dengan tahqiq. Tahqiq itu paling pelan ya, ritme. Kemudian yang kedua itu ada tadwir. Yang ketiga itu ada hadr. Cepat ya, biasanya yang cepat ini ketika dibaca di imam-imam ketika salat tarawih gitu ya. Nah, tahqiq ketika kita ini bagus dibaca saat kita lagi tadrib seperti ini Umi. Jadi pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik Ustazah. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsan, Masya Allah. Coba haknya dikeluarkan lagi. Dari mana tadi hak keluarnya, Umi? Dari bawah ya Ustazah. Iya, ahsanti. Dari bawah tenggorokan ya. Tenggorokan paling bawah. Diturunkan bawah. lagi huruf H. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsan, Masya Allah, mumtazah. Kemudian yang kedua adalah kita belajar tentang huruf yang berkasroh, maksur, ya, mutaharikah. Mana mutaharikah itu ada fathah, maftuh, mazmum, atau maksur. Maksur di sini kasroh ya, yang kita sedang bahas, kita akan bahas kasroh. Huruf kasroh itu akan sempurna ya. Huruf kasroh akan sempurna, caranya seperti apa? Dengan 1, menurunkan rahang. Kemudian yang kedua, menaikkan tengah lidah. Di tengah lidah kita itu naik, Umi, ketika kita melafadzkan huruf kasroh. Dirasa-rasakan ya. A'udzu billahi. Rahang kita turun, tengah lidah naik. Billahi. Hi, aidun. Hi juga. Nah, hi-nya juga seperti itu, posisi rahang kita. Minasya, mi juga seperti itu. Syaitonir rojim. Biasanya ya, yang ada di kasroh yang ada di akhir atau kita saat waqaf, itu biasanya itu kita membacanya agak imalah. Imalah itu miring. Jadi hurufnya enggak jadi i tapi e. Jim gitu. Jim. Turunkan lagi lah rahangnya. Ya. Lagi diulang Ustazah. Diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsan, minasya, dibuka lagi. Hi minasya. Ya, shinnya di situ ada tasdid Umi ya. Ya, minasya. Ya. Ada tasdid itu kita tidak boleh mengabaikannya karena ini ibaratnya ada 2 huruf, sin pertama sukun, kedua berharokat. Kita sempurnakan sifat huruf sin yang pertama, afan, shin ya, shin. Minasya, baru kemudian membuka fathahnya. Minasya, hakadha.
minasya. Ya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mumtazah, Masya Allah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bagaimana kasrohnya, Umi? Sempurnakan dulu kasrohnya. Nggak miring ya. Ni. Ya. Niro. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Haknya di tengah tenggorokan. Nah, kalau Ya. tadi hi yang pertama ada di aksol halqi, yang ini hi yang ini ada di wasatul halqi. Coba diulang lagi Umi, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ahsan. Masya Allah. Lanjut. Ilahin bukan min yang keempat ya Ustazah ya. Nah, ayat Ya, min syarril waswasil khannas. Masya Allah, kita lihat dulu di lahannya. Ya, bukan. Maksudnya di panjang pendeknya. Al-waswasi wawu matobi'i harokatan. Ya, ada huruf wawu setelahnya mat, alif mat, maka dia dibaca 2 harokat. Tamam. Silakan diulang Umi. Min syarril waswasil khannas. Mumtazah, ahsanti, Masya Allah, barakallahu fiki, jazakillahu khair. Jazakillah khair Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'am, ba'daha tafadhali. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsan, jimnya lagi dikuatkan, Umi, ditempelkan tengah lidah bersama langit-langit atas. Ar-rajim, jim. Ar-rajim. Lesa jim. Kenapa bunyinya seperti itu? Ya, karena kurang kuatnya menempel pada makhrajnya ya. Ar-rajim, jim. Sekali lagi Umi diulang. Ar-rajim. 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 Ulang saja. Naam, diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, Masya Allah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, mumtaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan, Masya Allah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ahsan. Ada beberapa tempat di sini huruf-huruf yang mengharapkan kasroh ya. Kita lihat pertama di alladzi, kemudian berikutnya di suduri, ada ri, kemudian fi, ini juga afan, wi ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian di sini tanbih, perhatikan di sini sebelum ada huruf dal ini ada huruf sod ya. Huruf sod di sini dia berharokat dhammah yang mana huruf sod memiliki sifat isti'la'i itobak ya. Kemudian setelahnya ada huruf istifal. Nah, huruf istifal yang dal ini tidak boleh terbawa tebal karena sebelumnya ada huruf sod. Nanti bisa berubah jadi dot. Harus ditipiskan Umi. Sudu, 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 sudu. Sudu. Enggak. Sudu. Du-nya masih du, tipis du.
Sudu. Sudu. Ya. Ya, coba ikroi hadhihi kalimah suduri. Sudur. Suduri. Sudu. Su dulu su. Su. Su pangkal lidah naik Umi. Sambil dirasakan pangkal lidahnya dinaikkan huruf shotnya. Su. 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 Ahsan. Su. Du. Sekarang dunya tipiskan. Sudu. Sudu. Sudurin. Sudu. Iya. gitu ya. Iya, Su- sebentar Umi. Iya, coba diperhatikan, dibaca ini aja. Saya mau lihat ini bacaan di huruf dalnya. Diulang ini aja. Sudu. 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 Du. Sudu. Ahsanti. Ya, ahsan. Diulang dari awal Umi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiki. Allah yaftah alaiki. Jazakillahu khair. Masya Allah. Jazakillah khair Ustazah. Amin wa iyakum. Naam ba'daha tafaddali. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, Masya Allah. Coba di haknya Umi ditengahkan, diturunkan lagi. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu saja. Dan iya, Umi membaca mat aridnya mau berapa? Sekali duduk, sekali jalsah? 2 atau 4? Atau 2 atau 5? Maksudnya? Iya, nanti mempengaruhi ya. Nirrojim. Jika Umi membacanya 2 harokat di mat arid ketika wakof, maka Umi harus sekali duduk membaca mat aridnya juga 2 ya, dari awal ayat sampai akhir. Misalnya ini nanti ketika coba basmalah atau diulang lagi ta'awudnya. Umi? Suaranya tidak ada ya? Kakak co-host atau kakak host. Suaranya Umi Ida ada tidak? Nggak ada Ustazah. Iya, tidak ada ya? Mungkin jaringan beliau ya? Iya Ustazah. Tapi Saya kedengeran Umi Ida suaranya hilang timbul, diganti aja ya. Jadi ke Ustazah Triwati, silakan Umi Triwati. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Masya Allah. Di akhirnya ada mim sukun ya Umi, tidak dipanjangkan jim. Langsung jim. Ar-rojim. Baik, Iya. diulang Naam, Ustazah. diulang. Iya, Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsan, Masya Allah. Mumtazah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Santi, Masya Allah. Juga termasuk di him ini ya. Haim, laisa haim. Terlalu panjang mimnya. Kemudian sebelumnya itu ada di sini kita lihat bismi ya. Ada huruf sin yang sukun. Itu jangan dikolkolahkan karena dia tidak memiliki sifat kolkolah.
tapi dia di rikhwah atau rokhwah, dialirkan suaranya. Bismi, perpindahan makhraj dari huruf sin sukun ke mim perlahan-lahan supaya tidak memantul suara sinnya. Bismi hada khatta jiddan ya. Bismi, bismi. Selesaikan aliran suara di rokhwah sin, kemudian baru berpindah ke mimnya. Tamam? Tafadholi diulang. Baik, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtazah, Masya Allah, ahsanti. Qul a'udzu birabbin nas. Ahsan. Umi, afwan. Ayat kelima. Oh, alhamdulillah, afwan. Nah, la ba'sa. Minal jinnati wan nas. La, Umi. Ayat kelima, alladhi yuwaswisu. Astagfirullahaladzim, afwan, Ustazah. Khairan insyaallah. Nah, tafadhali Umi. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ahsanti, Masya Allah. Wow, di sini perlu minta dibuka lagi rahangnya, Umi. Alladzi yuwa wa buka Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ahsanti, lakin mat tabi'i di sini di fi itu terlalu panjang, mau lebih dipendekkan lagi ya Umi. Kemudian di sin sakin jangan ditekan. Enggak, dialihkan saja. Yuwaswisu fi sudurin nas. Hakada. Baik, Ustazah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maratan wahidah. Sekali lagi. Alladzi, lamnya dibuka juga rahangnya. Alladzi wisufi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Masya Allah, mumtazah. Allahumma timma lana ala khair. Allah yaftah alaiki. Jazakillahu khair ya ummi. Jazakillahu khairan katsiran, Ustazah. Amin wa iyyakum, Masya Allah. Na'am, ba'daha tafaddali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'am, Umi, tafaddali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsan, Masya Allah. Lamnya mau turun lagi suaranya, tidak naik pangkal lidahnya. Ketika membuka, hati-hati pangkal lidahnya di lam naik ya. Nanti kalau naik jadi tebal huruf lamnya. Apa tadi? A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, sekali lagi Umi, di ain, ditengahkan lagi makhrajnya. Tadi makhraj ain di mana Umi? Di pangkal tenggorokan. Di tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan. Masya Allah, mumtaz. Jadi ditekan lagi ainnya. A'udzu. A'udzu. Iya, hamzah dibuka. A'udzu. Bagus, Masya Allah. Ulang saja. Naam, diulang Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mumtaz, Masya Allah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ahsanti, Masya Allah.
hati-hati ada di sini huruf ro ya. Umi kemarin Iya. kayaknya huruf ro juga ya Umi ya? Bukan Iya, kemarin. belum ini. Iya, Insya Allah. Iya. Begini. Jadi huruf ro itu Iya. ketika bertasdid, kita tidak boleh buru-buru dulu ditahan di sini ya. Karena ini Iya. ada 2 huruf Umi. Pertama dia tadi udah dijelaskan sukun, yang kedua berharokat. Hir. Ini ro sukunnya ya. Itu ro sukunnya. Kemudian dibuka fathahnya, bagaimana caranya? Seperti itu. Ditahan dulu ro-nya, hir, baru kemudian dibuka fathahnya, ro, rohmani, hakada. Kemudian di kata selanjutnya, kalimat selanjutnya, ar-rohim, juga sama, ro-nya juga ditahan. Bismillahirrohmanirrohim. Seperti itu. Coba diulang lagi Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Khairan insyaallah, masyaallah, yassarallahu umuraki, masyaallah. Amin. Baik, selanjutnya Umi, ayat selanjutnya. Minal jinnati wan nas. Masya Allah, di sini nunnya tidak ada matnya ya Umi. Tidak boleh dibaca panjang, cuma di sini ada tasydidnya. Ada dua nun bertasydid. Dia namanya kalau di gunah itu marotibul gunahnya, tingkatan gunahnya itu akmal mattakun, paling sempurna. Minal jinnati wan nas. Jadi jinna, wanna harus sama zamannya atau tempo bacanya. Nah, diulang Umi. Minal jinnati wan nas. Masih panjang. Minal jinnati. Minal jinnati. Ahsanti, Masya Allah, mumtaz. Minal jinnati wan nas. Iya, nanya mau panjang lagi Umi, tidak boleh pendek. Wan nas, ya mat arif ya. Sukun dengan arif. Ulang lagi saja. Naam, diulang sekali lagi Umi. Minal jinnati wan nas. Ahsanti, Masya Allah, barakallahu fiki, yassarallahu umuraki, Allah yaftah alaiki, Masya Allah. Amin. Jazakillah khairan Ustazah. Amin wa iyyakum. Naam, ba'daha tafadhali. Sekarang ayat berapa Ustazah? Oh, Kak Sarah ya, ya Allah. Afwan. Iya. Fokus deh, fokus. Ya, Kak Sarah kembali ke ayat 1 ya, Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, Masya Allah. Jimnya mau dipanjangin lagi. Ar-rojim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsanti, bagus, Masya Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Basmalahnya belum dibaca, Kakak. Oh ya. Ya baik Ustazah. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah, mumtazah. Kak Sarah di sini perlu diperhatikan ya. Setelah ba itu ada huruf sin sukun, tapi di sini di sini tidak ada matobi'i ya Kak, tidak ada matobi'i. Jadi ba-nya tidak boleh dipanjangkan.
Bismi enggak ya, langsung ke sin ya. Bismillahi. Seperti itu. Kemudian di ar-Rahmani juga sama, mimnya yang panjang, nunnya langsung masuk ke ro bertasdid berikutnya. Mahfum, Kak Sarah? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, mumtazah, ahsanti. Lanjut. Qul a'udzu birabbin nas. Ahsan. Di sini ada huruf qaf, dia berdhammah ya. Kemudian setelahnya langsung ada huruf lam sukun. Yang mana tidak ada huruf mat setelah qafnya ya. Maka tidak boleh dibaca panjang. Qul. Nggak, langsung ke lamnya Kak. Qul a'udzu birabbin nas. Hakadha. Coba Kak diulang. Qul a'udzu birabbin nas. Ahsanti, Masya Allah. Sekali lagi, baknya mau bi. Bacanya bi. Turunkan lagi rahangnya. Bi. Qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah, mumtazah. Allahu yahfadzuki. Allahumma atimma lana ala khair. Masya Allah. Ahsanti, barakallahu fik. Jazakillahu khair, Kak Sarah. Ya, jazakillahu khairan Ustazah. Amin wa iyyakum habibati. Boleh satu lagi? Ustazah Ida, silakan. Ya, tafadholi Umi. Umi Ida. Ida itu berarti selanjutnya. Oh, maaf ketutup ininya, mute-nya belum saya buka. Baik, silakan Umi. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, mumtaz. Umi, coba ainnya ini ditutup Umi. A'udzu. A'udzu. Iya, bersihkan lagi dari huruf hidung, dari khaysyum ya. Makhraj al-jauf ya. Itu huruf mat itu berada di tenggorokan sampai mulut, rongga mulut ya. Rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Jadi tidak ada yang masuk ke hidung. Bersihkan lagi Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustazah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan, Masya Allah. Malikin nas. Ahsan, kafnya mau ditambah hamasnya lagi Umi. Malikin nas. Malikin nas. Ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiki. Allah yaftah alaiki Umi. Masya Allah. Allah, jazakillah khair Ustazah. Boleh satu lagi Umu Sina? Hai, Umi Dwi silakan. Sebenarnya saya mau baca sih, tapi udah nggak apa-apa. Nggak kebagian mulu. Oh, nggak apa-apa. Umu Sina, nggak apa-apa. Tafadholi nggak apa-apa deh. 10 menit ini sampai 10:10 ya, Insya Allah. Masya Allah. Tafadholi sekarang abis ini Umi ya, Umu Sina. Baik, makasih Umi Sina. Insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsanti, Masya Allah. Coba hamzahnya ditahqiq lagi Umi, dijelaskan. A'udzu.
A'udzu Nah, billah. Au, sempurnakan domahnya dengan memajukan bibir. Au, pangkal lidah naik ketika ini huruf istifal, maka dia naiknya tidak seperti huruf isti'la ataupun itobak. Au, lagi Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsan, Masya Allah. Mumtaz. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, lamnya terlalu panjang Umi, harokatan fakot. Harokat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ahsanti. Lanjut. Ilahin nas. Tanbihi, perhatikan di sini ada lam dia setelahnya ada huruf mat panjang harokatan. Ilahin nas. Ya, dipanjangkan lamnya Umi. Ilahin nas. Dan lakin kepanjangan. Ini hampir 3 harokat. Ilahin nas. Maratan wahidah. Ilahin nas. La. Ilahin nas. Iya, ini terlalu cepat Umi. Ya, jadi huruf berharokat itu temponya ketika dia mattobi itu sama dengan menyebutkan kita la. Nah, itu. Jadi kalau dipanjangin jadi la. Nah, seperti itu Umi. Ilahin nas. Hada ahsan, Masya Allah, barakallahu fiki, Allah yafta alaiki, Masya Allah. Mumtazah, jazakillahu khair ya Ummi. Makasih Ustazah bimbingannya. Assalamualaikum. Kembali kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam tafadhali Ummi Sina. Hai, mohon bimbingannya Ustazah. Masya Allah. Nam tafadhali Ummi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsanti, Masya Allah. Coba sinnya lagi di tafasy Umi. Minasya. Ahsan. Kalau Ya, sedikit tadi bisa masih Ustazah, tapi kalau disambung iya, ini tips dari Ana ya. Kalau baca itu jangan memikirkan huruf sesudahnya. Jadi kita konsen pada huruf yang kita baca. baik. Biar ini terjaga semua sifat dan lain-lainnya. Sama? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Sekali lagi, minasya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini shinnya Umi Sina itu masih tajam ya. Jadi hampir menyerupai huruf sin. Minasa. Ujung lidahnya itu jangan ditempelin ke dinding gigi bagian bawah. Sa enggak. Minasya. Minasya. Iya lagi Umi. Minasya. Lagi. Jadi yang semakros dengan jim dengan shin itu apa Umi? Jim. Jim. Kemudian shin. Yang berikutnya apa lagi? Satu lagi? Lupa. Ya. Huruf ya. Ini ini yang membedakan, walaupun satu makros membedakan itu jarak antara tengah lidah dengan langit-langit atas. Jika jim ini menempel sekali kepada langit-langit atas. Nah, shin agak turun. Sya ada aliran udara yang sangat deras sekali. Asya, makanya dia memiliki sifat tafashi, tamam? Ya. Asya. Nah, ketika ya, ini dia paling jauh dengan langit-langit atas. Ya santai ngucapinnya. Ya
Nah ini yang paling itu agak kadang muskilah itu kalau nggak di jim, di shin. Sya, sya. Nah kalau sin ini beda lagi makrojnya. Ujung lidah menempel pada dinding gigi seri bagian bawah. Sa, si, su. Sa, si, su. Asa, asi, asu. Ha, ini sin. Nah, kalau asya, shin, ya, asya, asyi, asyu, ash. Udaranya deras sekali. Coba sekali lagi Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, masih belum. Jadi ikut masih. Masih belum sinnya ya. Nggak apa-apa dah Umi buat latihan banyak-banyak nanti. Baik. Lanjut. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus Mumtazah. Coba roknya lagi dibuka. Ini ketika kita melafazkan rok sukunnya itu posisi mulut kita terbuka ya, nggak tertutup Kemudian suaranya dikeluarkan, jangan ditahan masuk ke dalam. Ini masuk ke dalam. Hirrohmani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ahsanti, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Lanjut. Baik. Min syarril waswasil khannas. Ahsan, Masya Allah. Di sini rok berkasroh ya. Dia dihukumi di rok keduanya. Jadi di sini tidak ditebalkan syarri, tapi syarri. Turunkan rahangnya. Syarri. Kemudian ada waw. Di sini dibuka dulu fathahnya. Min syarril waswasil khannas. Hakada? Min syarril waswasil khannas. Lagi Umi, dibuka lagi wawunya. Waswasi. Waswasi. Min syarri. Min syarri. Enggak, syarri. Ini sinya udah ahsan padahal. Tinggal roknya aja. Syarri. Ahsan. Min syarri. Ahsanti, Masya Allah, mumtaz. Min syarril waswasil khannas. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiki. Allah ya. Kita kurang kasih saja. Khair. Amin wa iyyakum. Tamam. Baik ya. Ini masih ada 2 ayat lagi ya. Iya dah, nggak apa-apa. 2 lagi Umi, boleh? Hai. Yang lain saja? Saya? Iya. Saya? Boleh, yang lainnya boleh. Yang lain kasihan saja. Yang lain boleh. Ingin Ustaz. Ana boleh saja. Ini apa di bernomor dulu ya Umi mohon maaf jadi lanjutannya saya berarti Umi selanjutnya nomor selanjutnya silakan. Saya ya Erlinda ya ya Erlinda silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsan. Ainnya coba Umi diinikan lagi. Iya, baik. Tengahkan lagi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, kemudian coba ditutup hidungnya.
A'udzu. Jadi ketika di Ustazah suaranya hilang. Ustazah suaranya hilang.